Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kondisi oli feeder oilnya ini harus dibilang awet ya. Ini yang nyerah dulu adalah aditifnya. Jadi aditifnya sudah berkurang ya. RPM mesin sudah cepat turun. Tapi suaranya masih halus. Jadi entah mengapa walau ini olinya Jaso MA, aditifnya kok kayak mirip aditifnya oli diesel. Jadi aditifnya oli diesel itu kan gak licin yo. RPM mesin cepat turun, tapi suara mesin nggak begitu kasar. Jadi ini asak-asak masih termasuk minim yo. Asak-asak masih termasuk minim, tapi karena RPM cepat turun ya habis penulis nilai sudah berakhir lah masa pakainya. Ini kilometer olinya 298 ya, wis anggap aja 300 km. Jadi oli feeder oil ini rekomendasi ya, rekomendasi seperti halnya Win Formula Car. Cuma ini oli termasuk langka ya. Jadi ya kita lihat nanti lah perbandingan sama oli 3 sekawan perkasa yang lain ya. Ya kalau misalnya oli 3 sekawan perkasa ya 3 sekawan perkasa peringkatnya naik sama dengan Varia Tradingco. Cuma ini nggak akan coba oli itu. Yang dicoba adalah oli Seiken ya. Sudah banyak sekali yang request. Maaf ya, resiko kalau oli ini awet ya kok gini ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Trin oli feeder oil ya. Semenjak ganti atau servis injektor, bukan ganti ya, semenjak ganti servis injektor kok warna olinya nggak hijau lagi ya. Apa dulu karena problem injektor ya? Jadi semenjak ISC nya diganjel, injektornya ganti, warna oli nggak jadi hijau lagi. Apa ini sekarang mesin penulis jadi bebas dari fuel dilution ya? Oli-oli juga jadi nggak cepet encer. Mungkin penulis perlu membandingkan dengan oli yang sebelumnya cepet jadi encer ya, terutama oli-oli yang awet kayak Yaco, kayak VR50 atau oli PAO lain ya. Padahal ini sekarang jadi poros loh ya. Sebelumnya realnya itu mendekati 50 km per liter, sekarang realnya mendekati 40 km per liter. Untuk penggantinya berdasarkan request oli Seiken ya. Seiken SM40. Mungkin harusnya ini penulis pakai oli jelek dulu ya, oli yang kira-kira nggak tahan lama kayak oli Federal Mobil Deltron ya. Cuma karena banyak yang nggak request Seiken dulu aja ya. Moga-moga perubahan mesin ini juga bisa kehitung juga efeknya. Ini API-JF semi sintetik klaimnya. Dari uji panggang oli termasuk sangat bagus hasilnya.
Indusarana ya, produksi 2024. Oli bekasnya penulis taruh tempat sendiri ya, karena yang aslinya mau penulis bandingkan untuk oli-oli lain juga untuk uji pemanasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini udah pakai oli Seiken SI40. Dan impresi pertama pakai Seiken ini halus. Awal pertama berangkat cukup halus, tapi jelas ketika mesin dijalankan di RPM di atasnya idling, itu makin licin, makin halus. Jadi aditif padatannya bekerja di RPM yang agak tinggian. Ya mungkin itu adalah karakteristik ZDDP. Ini walau bahan olinya kelasnya semi sintetik, dari cirinya lebih mirip oli mineral ya. Warnanya termasuk bening. Warna beningnya juga cukup lama ketika dipanasi, lebih tahan daripada oli meseran bahkan ya. Jadi banyak yang penasaran karena oli Seiken ini lebih tahan panas daripada oli mineral yang lain ya. Cuma ini rasanya olinya termasuk encer ya daripada oli feeder oil. Jadi ini sudah mulai terdengar agak kasarnya dibanding oli feeder oil. Jadi oli feeder oil kemarin itu walau pemakaian sudah cukup lama, dipakai pagi-pagi gini cuaca panas, masih konsisten kekentalannya. Jadi oli feeder oil itu kekentalannya konsisten, aditifnya cukupan, jadi suaranya, kalau suara mesin itu cenderung halus, asak-asaknya sangat minim lah istilahnya. Sama kayak sebelumnya oli SPC SDM. Kalau Seiken ini dari bahan kayaknya memang termasuk bahan modern ya. Agak rasanya ya agak cepat jadi encer. Tapi ya nanti tentu kita lihat kalau sudah melakukan kecepatan tinggi atau 0-100. Oli feeder oilnya sendiri ya lumayan loh ya, 300 km untuk motor penulis ini merupakan ya sesuatu yang cukup baik. Ya walau memang sebelumnya pakai oli mesran super botol ya, botol bulat, itu bisa hampir 500 ya. Tapi ya oli masa lalu kan yo biasanya oke banget. Nah ini feeder oil produksi baru, kualitasnya lumayan, dari bahan oli lumayan, aditif lumayan, dan pemakaian sampai mendekati 300 km itu suara mesin masih termasuk halus. Padahal ketika pakai oli Shell itu setelah 40 km sudah kasar, sudah asak-asak, sudah berisik, jauh lebih berisik daripada ketika pertama berangkat. Hari kedua pun ya tetap kasar, nggak sama dengan hari pertama. Sementara oli feeder oil untuk pagi-pagi halus. Jadi feeder oil itu ya jadi sebuah kejutan ya.
karena oli yang mereknya lucu ya, jelas niru-niru Federal, bungkus olinya juga niru Federal, bahkan sampai desain labelnya, tulisannya pun diposisikan mendekati punya Federal. Tapi secara kualitas sip yo. Memang ada tiruan Federal yang lain, merek sih, FedEx atau apalah ya. Tapi yang feeder all ini lumayan ya. Dari ketahanan oli oke, dari aditif oli ya lumayan oke. Lemah cuma di licinnya. Itu sudah sama lah kayak oli diesel ya. Padahal itu oli Jasu MA, tapi karakternya kayak oli diesel. Jadi intinya feeder all itu rekomendasi ya. Cocoknya juga dicampurkan dengan minyak goreng, terutama minyak goreng KCO. Kalau untuk perjalanan jauh ya minyak jagung, kalau untuk perjalanan pendek minyak sawit. Kalau untuk gasoligi 1000-nya rasanya nggak begitu butuh, jadi ya nggak usah banyak-banyak, 1% 2% rasanya cukup. Terus kalau minyak silikon ya tergantung kondisi, pakai 50%, 5% sudah oke. Fungsinya untuk mengurangi kerak ya, kerak ruang bakar. Ini kita nggak membandingkan top speed ya, karena penulis pakai silek ukuran 1,3 cm, jadi nggak mungkin top speednya bisa lega. Tapi sampai 107 aja itu sudah ya bagus, artinya nggak ada hambatan dari sisi performa. Jadi ini limiternya ada lebih ke limiter penafasannya dari sisi udara masuk. Jadi untuk top speed menurut penulis nggak ada hambatan berarti, karena bisa 107, sebelumnya 106. Kalau dari sisi akselerasi mboh ya rasanya kok cukup bagus, tapi nanti lihatlah itu dapat berapa detik. Suara mesin untuk sementara masih halus walau sudah dipakai kencang, jadi dari aditifnya masih oke. Olinya termasuk encer, tapi ya perubahan kekentalannya tidak terasa terlalu banyak. Jadi kondisi sekarang masih halus. Ya nantilah kalau sudah mau sampai kantor penulis teruskan lagi. Jadi ini sudah mau sampai kantor, dan ya secara kemampuan ada penurunan dari sisi aditif. Kekentalan masih ya termasuk cukup bertahan ya, walau sudah dipakai cukup kencang juga. Dari sisi stability-nya cukup oke, walau ya nggak oke banget. Yang jelas aditifnya ya yang jadi berubah. Tadi itu licin, tapi sudah mulai dari pemakaian mungkin Biroy. Mulai dari 12 km lah kira-kira ya. Ini sekarang 17 km. Mulai dari 12 km sudah nggak licin. Jadi dibanding dengan feeder all, lebih licin feeder all ya. Karena feeder all itu baru mulai nggak licin di pemakaian 250 km-an. Sementara ini
sudah nggak licin, walau ya masih berapa belas kilometer. Jadi ini mungkin reviewnya penulis lakukan sampai besok atau ya beberapa hari lah, untuk mengetahui kepastian perubahan kekentalannya. Rasanya nggak cukup sehari ini oleh reviewnya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pemakaian olinya sudah 37 km. Kemampuan olinya ya nggak buruk, tapi sudah turun. Jadi olinya ini sudah nggak begitu sip, sudah mulai terasa ada getaran mesin, sudah mulai kasar, tapi asak-asaknya nggak begitu besar. Masih ya anggap aja layak pakai lah ya. Entah ya kenapa ya, oli ini padahal termasuk oli yang nggak cepet jadi hitam. Olinya nggak termasuk cepet jadi encer, tapi kok lemah ya dari sisi aditif. Katanya teknologi Jepang. Kalau teknologi Jepang ya mungkin dari aditifnya made in Jepang. Cuma entah aditif yang model bagaimana yang made in Jepangnya. Suara mesin ya sebenarnya nggak bisa dibilang halus ya. Suara mesin ono kasar-kasarnya. RPM mesin juga jelas sudah cepat turun. Kalau dari sisi sifatnya ini, karakternya ini, kayaknya olinya cuma bisa tahan 2 hari ya. Jadi ini sudah ciri-ciri oli mulai nggak layak pakai ya. Besok sudah nggak layak pakai. Jadi mungkin kita akhiri lah uji olinya ini. Olinya ini lemah terutama di aditif. Dari sisi aditifnya nggak begitu sip ini olinya. Dari sisi bahan oli ya nggak termasuk cepet jadi encer, cuma lemah ya bahan oli ini. Entah mengapa aditifnya kok lemah, padahal katanya teknologi Jepang ya. Sayangnya begitu, kok malah Lubisip yang oli feeder all. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hari kedua, 39 km. Kondisi pagi banyak kabut. Kabut ini biasanya karena banyak semprotan chemtrails ya, terus debu-debu partikelnya karena daerah Cemenite jadi turun. Suatu yang disyukuri kalau misalnya
partikel-partikel pada turun. Ini daerah yang termasuk dekat pantai ya, termasuk aneh kan ya, no kabut. Tapi ini di luar cerita. Ini soal alam aja ya. Nah, kondisi pagi ini sudah enggak licin ya olinya. Jadi olinya beda dari kemarin, sekarang sudah enggak licin. Kekentalan enggak terlalu banyak turun sepertinya, karena ya entah mengapa rasanya kok sekarang fuel dilutionnya sudah berkurang semenjak servis injektor dan ganjal ISC. Jadi karena dari mekaniknya nggak punya alat untuk memperbaiki atau untuk reset ECU, diganjel ISC ini. Dari dua pembenahan tersebut, efeknya adalah motor jadi sangat boros, dari 50 km per liter jadi 40 km per liter. Tapi yo kok jadi nggak fuel dilution rasanya. Jadi kekentalan di hari kedua kok nggak terlalu parah encernya ya, kayak nggak ada perubahan. Tapi yo ini jelas sudah lebih turun daripada kemarin. Ini kalau dibanding terutama dengan feeder oil. Jadi feeder oil itu lebih stabil jelas kekentalannya daripada oli Saiken SI40 ini. Tapi terutama yang kelihatan jelas ini adalah olinya yang sudah nggak licin lagi ya. Sudah nggak licin, jadinya yo nggak layak pakai ya, karena penulis acuannya adalah RPM mesin nggak cepat turun untuk parameter ganti oli di akhir-akhir ini. Suara mesin untuk sementara masih halus, tapi yo ini seiring makin panasnya mesin makin kasar ya. Iya, suara mesin ini sudah mulai asak-asak. Lebih baik daripada oli Shell, tapi yo dibanding feeder oil ya mending feeder oil. Tentu juga dibanding meseran B40, orang SI40 sih kalah ya. Jadi walau olinya ketika dipanasi nggak cepet hitam, tapi kalau menurut penulis ini aditifnya yang kurang komplit. Tapi memang karakternya oli-oli sekarang ZDDP-nya minim ya, diganti dengan aditif lain yang tujuannya katanya adalah untuk bikin knalpot lebih ramah. Cuma yo masalahnya kan jadi mengurangi kemampuan utama dari oli ya. Kemampuan utama dari oli adalah untuk pelumasan, membuat knalpot lebih aman. Itu ya sebenarnya tujuan kedua atau ketiga atau keberapa ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.